Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syarra falyasumhu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di mana saja Anda berada, pertama sekali kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Rahmat dan karunia-Nya itu telah membuat kita menjadi sehat dan bahagia, dan bahkan sampai hari ini kita masih dapat menikmati rezekinya Allah itu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah Islamiyah, yaitu wahyu dan petunjuk dari Allah. Diterima beliau dari Allah melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya dengan tujuan supaya umatnya dapat petunjuk untuk hidup di dunia ini. Pada kesempatan ini, berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan pada 1442 Hijriah ini, maka saya dalam memberikan kultum ini akan menjelaskan beberapa hal, yaitu atas dasar apa kita laksanakan puasa itu. Memang pada ayat sebelumnya, pada ayat Al-Baqarah 183, Allah telah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kepada orang beriman itu diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, itu sebagaimana yang telah diwajibkan kepada hamba-hamba sebelumnya supaya mereka itu bertakwa. Kapan kita berpuasa itu? Nah, pada ayat berikut ini dijelaskan oleh Allah, yaitu pada surah Al-Baqarah 185. Di sini dikatakan, ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan untuk membedakan antara yang batil dengan yang hak. Pada ayat berikutnya Allah katakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini yang kita maksud, ini ayatnya. Atas dasar apa kita itu berpuasa? Pada ayat ini dijelaskan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapa yang menyaksikan di antara kamu tentang bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia itu berpuasa. Hadirin yang berbahagia, bagaimana cara seseorang itu bisa menyaksikan bulan Ramadan itu datang? Maka di dalam ilmunya yang mayoritas diakui oleh kalangan kaum muslimin itu, yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan cara maru'yat, yang kedua dengan cara menghisab. Maru'yat apa? Maru'yat datangnya bulan atau munculnya anak bulan
pada awal Ramadan. Ini dikatakan bagi siapa yang telah menyaksikan bulan Ramadan itu datang, maka hendaklah dia itu berpuasa. Dia bisa dengan cara meruyat, dengan mata kepala menyaksikan datangnya bulan itu. Apabila bulan itu telah wujud, maka diperintahkan kita berpuasa. Yang kedua, dengan cara menghisap, yaitu menghitung posisi hilal. Posisi hilal itu dihitung dengan menggunakan perbandingan bumi dan matahari dan bulan, dan sehingga mengetahui posisi hilal itu dengan cara hitung-hitungan, dengan secara ilmu matematik. Jadi hadirin bahagia, ada dua cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan itu. Itu yang masyhur dua cara. Sebenarnya banyak lagi cara-cara yang lain, yaitu dengan cara ru'yat dan dengan cara hisab. Dengan cara ru'yat itu biasa dilakukan apabila keadaan langit tidak berawan, maka mata manusia itu dengan mudah dapat melihatnya. Tetapi hadirin bahagia, apabila langit itu berawan ataupun mendung, maka mata manusia itu terhalang untuk melihat hilal. Maka dengan cara ilmu hisab, halangan awan atau mendung tadi tidak berarti, karena dia bisa mengetahui posisinya tanpa melihat dengan mata kepala. Nah, hadirin bahagia, demikian kepada kita diperingatkan oleh Allah, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia itu berpuasa. Kenapa bulan Ramadan? Karena di sini dikatakan asy-syahra, ya. Asy-syahra itu adalah nama-nama bulan. Beda dengan yang kita lihat ketika kita meru'yat. Yang kita meru'yat itu bukan asy-syahra, bukan asy-syahrun, bukan asy-syahru, tetapi al-qamar, ya. Qamar, benda langit itu qamar. Sedangkan ini adalah syahrun, ya, atau asy-syahra. Maka untuk itu ada dua cara untuk mengetahuinya. Nah, kemudian hadirin bahagia, pada zaman Rasulullah, orang-orang atau sahabat-sahabat menyaksikan datangnya bulan itu memang dengan secara langsung. Karena memang ketika itu sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin belum dapat menghitung. Bahkan Rasulullah itu mengatakan bahwa nahnu qaumun la naksubu wa la naktubu. Kami adalah satu kaum yang belum bisa menghitung dan belum bisa menulis. Nah, untuk itu maka pada zaman itu Rasulullah mencari tahu bila datangnya bulan Ramadan itu dengan cara meru'yat. Nah, kemudian pada zaman modern telah ditemukan alat-alat bisa untuk melihat posisi hilal, dan bahkan sudah menggunakan ilmu hitung, ya, ilmu pasti. Kenapa dikatakan ilmu pasti? Karena yang kita hitung itu adalah benda-benda langit yang dia berputar dan beredar pada garis sumbunya, yang tidak mengalami perubahan dari dulu sampai sekarang. Maka dapat digunakan dengan cara menggunakan ilmu hisab. Nah, ilmu hisab itu ya juga berdasarkan perintah dari Allah. Di antaranya terdapat dalam surah Yunus ayat 5. Dikatakan di situ bahwa Allah menciptakan matahari itu bercahaya dan bulan bersinar adalah untuk menghitung jumlah bilangan hari dan jumlah bilangan bulan. Untuk itu, hadirin bahagia, maka dengan cara meru'yat, dengan cara menghisab, maka insya Allah kita bisa mengetahui bahwa bulan Ramadan itu telah datang. Demikian hadirin bahagia, semoga bermanfaat bagi kita. Maka saya akhiri kutum ini dengan membacakan
Billahi fisabilil haq fasbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.